Jadi gini, kita lihat artinya Pilpres ini sudah diputuskan dari Ya, Mahkamah Konstitusi kemarin dan kita lihat bagaimana proses pemilu dan keputusan di Mahkamah Konstitusi. Saya kira partai-partai pengusung sekarang kan soal paslon itu sudah selesai lah. ya, Yang sekarang yang ada adalah partai-partai yang akan masuk di dalam parlemen. Ya, yang akan ya tentu mendukung atau di luar pemerintahan. Ya. Kalau kita lihat dari proses pemilu kemarin dengan komposisi suara, toh apa yang pasangan Pak Anies, ya Imin, kemudian Ganjar Pranowo, Mahfud MD, itu juga punya pendukung. Nah saya kira di dalam proses ini, apa yang disampaikan oleh Bung Noel tadi, itu relevan gitu. oke. Jadi kita juga harus menghargai mereka yang kita pernah berbeda dan mereka memberikan dukungan terhadap perbedaan kita gitu. Perbedaan di dalam proses ini gitu. Sehingga ya ada di dalam pemerintah dan ada di luar pemerintahan itu sama terhormatnya gitu. Oke. Sama terhormatnya dan punya peran yang sama di dalam proses bagaimana membangun demokrasi di Republik ini gitu. Jadi PDP sudah memutuskan akan berada di luar pemerintahan. Kalau soal memutuskan itu ke depan, tapi kita bicara di dalam konteks bagaimana kita bicara membangun demokrasi. Pak Prabowo juga orang yang mendukung proses demokrasi beberapa kali dia sampaikan itu gitu. Jadi saya kira bicara soal mengajak untuk bergabung pemerintahan yang kuat itu harus pemerintahan banyak-banyakan semua kumpul di dalam satu tempat. Saya pikir tidak relevan juga kita bicara tentang demokrasi. Terus kemudian kita bicara semua harus kumpul di satu tempat gitu. Oke. Apalagi ada yang juga menggunakan demokrasi gotong royong. Tidak relevan kita bicara demokrasi di dalam konteks gotong royong. Dua konsep yang berbeda gitu. Ketika kita bicara antara gotong royong dan demokrasi Ya. gitu. Oleh karena itu saya kira dalam konteks ini kita bicara bagaimana membangun suatu demokrasi yang baik, demokrasi yang seimbang, dan itu kita perlu ada check and balances. Ya. Jangan Bang ada yang Andreas. di luar, menghormati yang di luar, ya kalau saya boleh pesan Pak Prabowo tidak perlu mengajak semua deh. Sehingga dengan demikian ada ruang Sebentar, untuk PDP emang udah diajak? Kenapa? PDP sudah diajak? Ya saya kira kalau soal diajak, kalau soal bertemu dan itu hal yang biasa gitu. Oke. Tapi yang penting di sini adalah ketika kita berada di luar, itu sama terhormatnya dengan Oke. dan PDI Perjuangan partai yang juga pernah mengalami berada di luar, Ya. pernah berada di dalam. Jadi buat kami PDI Perjuangan tuh No problem. sama Ya, terhormatnya. oke. Gitu. Bang Andreas, kalau tadi Anda bilang PDIP ini memang DNA-nya pernah oposisi lama, kemudian berada di pemerintahan juga lama akan mendukung Pak Jokowi walaupun 9 tahun aja nggak sampai selesai. Nah kemudian dengan ketidakhadiran PDIP pada penetapan di KPU kemarin, publik wajar dong akhirnya menilai, oh ini udah pasti nih PDIP sepertinya akan berada di luar sebagai oposisi. Benar nggak? Nah, tadi itu lain hal gitu kan. Kalau kemarin kan Pak Ganjar dan Pak Mahfud sendiri sudah menyampaikan bahwa mereka tidak dapat undangan. Atau Pak Ganjar baru menyampaikan bahwa beliau baru memperoleh informasi baru diundang itu pada jam-jam terakhir gitu. Oke. Sehingga itu bukan hal gitu, bukan Tapi hal. perwakilan- Ini kita bicara soal Enggak, bagaimana. sebentar. Memang bukan hal Bang, tapi publik kan akan menilai nih perwakilan pimpinan DPR pun kemarin yang datang Pak Dasko dari Gerindra tuh, dari PDIP. Oleh karena itu saya dalam hal ini saya klarifikasi dan jelaskan bahwa Mbak Puan ya nggak itu datang. harus tanya ke KPU gitu. Kalau mereka tidak beritahu ya bagaimana kita Oke, ini. ya. Kan dan itu sudah disampaikan oleh Pak Mahfud dan Pak Ganjar sendiri bahwa mereka terlambat memperoleh undangan. Undangannya. Tapi kan juga beliau berdua juga menyampaikan ucapan kepada Pak Prabowo bahwa selamat untuk memimpin Republik ini dan itu menurut saya fair gitu. Soal-soal hal yang teknis ini kan saya kira tidak perlu kita perdebatkan dan persoalkan itu gitu. Sebenarnya Itu poin yang paling penting itu. Saya sedikit mengapresiasi sikap Mas Ganjar dan Mas Anies ya. Ketika keputusan MK sudah final, mereka mengucapkan sikap dan pandangannya. Saya rasa sikap dan pandangannya kedua tokoh ini luar biasa. Sangat demokratik wataknya. Tinggal kita menunggu ke depan seperti apa. Artinya mereka telah memberi contoh yang baik buat bangsa ini.
ketika sudah ada keputusan politik atau keputusan hukum yang mengikat dan final, mereka mengucapkan selamat untuk Pak Prabowo Gibran. Dan itu harus diapresiasi. Dan rakyat memang dari kemarin menunggu hal ini gitu. Dan itu sudah terjadi. Dan semoga ke depan demokrasi kita lebih berkualitas lah. Walaupun mereka punya catatan-catatan ya terkait pemilu kemarin. Nah semoga catatan ini bisa kita perbaiki sama-sama. Nah kalaupun itu terjadi nanti misalnya PDIP ini partai ideologis. Ketika dia beroposisi akan semakin berkualitas demokrasi kita. Dan saya berharap ke depan ini kan kita menginginkan demokrasi kita lebih berkualitas. Tidak malah malah turun gitu loh. Anda tetap berharap PDIP di luar gitu? Tidak juga. Artinya di luar atau di dalam. Pak Prabowo kan selalu mengajak di luar atau mengajak di dalam. Sama mulianya untuk menjaga bangsa ke depan. Nah, berbicara soal di luar pemerintahan dan di dalam pemerintahan, ini partai pendukungnya 01 belum apa-apa kayaknya sudah mulai 2 hari ini langsung bermanuver nih. Teman-temannya Mas Pipin nih, PKB, Nasdem sudah jalan duluan nih. Langsung merapat ke Pak Prabowo. Bagaimana dengan PKS? Apakah juga akan merapat? Tapi nanti dijawab. Kita jeda dulu sejenak. 2 Sisi kembali sesaat lagi.